Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bisa ada di hadirat Tuhan, lebih lagi bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu yang adalah kekuatan bagi setiap kami, yang kami butuhkan dalam hidup kami, yang akan membuat kami berhasil di dalam kami menjalani hidup kami di dalam rencana-Mu. Saatnya Tuhan Engkau berbicara bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar bersama-sama seri yang ke-6, terobosan iman di dalam masalah. Jadi kita sudah sampai di seri yang ke-6, terobosan iman di dalam masalah. Tidak bisa kita mengelakkan atau tidak bisa kita menghindar dari setiap musim-musim kehidupan kita. Sama seperti musim-musim kehidupan yang kita alami di hidup kita, yaitu ada saat di mana kita mengalami musim hujan, musim dingin, musim kemarau, dan berbagai musim yang lain yang ada di dan bisa dialami oleh orang-orang yang mungkin ada di iklim yang berbeda dengan kita. Tetapi dalam perbandingan ini kita bisa melihat kalau musim-musim, misalkan musim hujan, musim panas, sampai saat ini masih kita bisa prediksi kapan-kapan terjadinya. Tetapi ketika berbicara tentang musim-musim kehidupan yang dialami oleh manusia dalam kehidupan mereka setiap hari, musim-musim itu kadang bisa berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan bahkan bisa berganti dengan begitu cepat, bisa terjadi begitu mendadak. Dari musim-musim yang nyaman tiba-tiba menjadi suatu musim yang buruk dalam pandangan atau kacamata manusia. Tetapi di dalam semua keadaan-keadaan yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan ada di setiap musim-musim kehidupan kita. Dan bahkan sebagai orang yang percaya, kita harus lebih lagi beriman bahwa Tuhan yang mengatur dan menentukan segala sesuatu. Jadi kita tidak berfokus kepada musim-musim keadaan yang terjadi saja, tetapi kita berfokus kepada Tuhan, fokus kepada rencana Tuhan, dan bahkan fokus kepada Tuhan yang mengatur segala sesuatu dan yang berjanji akan menyertai kita dengan penyertaan yang sempurna. Benar bahwa kita berharap bahwa kita ada dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang baik. Ini harapan semua orang. Tetapi ternyata kenyataan yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bahkan yang kita rindukan. Karena memang Alkitab tidak pernah menjamin dan bahkan tidak pernah menjanjikan yang seperti itu. Keadaan yang harus terjadi menurut pikiran kita yang nyaman. Karena Alkitab juga dengan jelas berkata, Yesus sendiri yang berbicara bahwa kalau dia mengalami banyak keadaan-keadaan yang sukar, dan bahkan jelas dia berkata bahwa dunia membenci dia, demikian juga dia berkata akan terjadi atas setiap orang-orang yang mengikut dia. Sehingga kita mengerti bahwa keadaan-keadaan yang terjadi, musim-musim yang sering datang silih berganti dalam kehidupan kita,
Bahkan musim ujian dan pencobaan, musim tantangan demi tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, ini menjadi suatu yang normal terjadi bahkan bagi kita yang percaya. Tetapi yang menjadi hal yang penting adalah kita harus tetap berfokus kepada Tuhan, fokuslah kepada rencana Tuhan, dan fokuslah kepada janjinya yang akan menyertai kita dengan sempurna. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam seri yang ke-6, terobosan iman dalam masalah ini. Belajar dari seorang yang mengalami musim-musim yang terus berganti di dalam hidupnya, yaitu Yusuf. Kalau saudara membaca kisah tentang Yusuf, dia mengalami keadaan yang berbeda-beda, dimulai dari musim yang baik ketika dia berada di dalam keluarga, di mana dia menjadi satu pribadi yang sangat-sangat nyaman karena dia dikasihi oleh bapaknya. Walaupun memang dalam kondisi juga yang lain bahwa kakak-kakaknya tidak senang dengan dia, tetapi paling tidak di rumah dia mengalami yang namanya keadaan yang dalam kacamata manusia baik sekali. Tetapi kemudian dia mengalami fase kehidupan atau musim kehidupan yang berganti, yang berbeda ketika dia ada di Mesir, ketika dia dijual oleh kakak-kakaknya ada di Mesir. Di mana di Mesir juga dia mengalami berbagai fase kehidupan atau mengalami berbagai musim kehidupan yang berbeda. Di saat dia ada sebagai pembantu atau budak di Potifar, di rumah Potifar. Kemudian juga dia berada di penjara. Dan memang akhirnya ketika dia dipromosi oleh Tuhan, dia menjadi salah satu penguasa yang ada di Mesir. Kita melihat bahwa dia mengalami fase-fase yang berbeda-beda, musim-musim kehidupan yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang kita akan pelajari dari seorang Yusuf ini yang membuat dia berhasil menjalani fase-fase atau musim-musim dalam kehidupan dia, masalah demi masalah yang terjadi, tantangan terjadi, ujian dan pencobaan yang dia alami karena dia melihat Tuhan yang menyertai dia, atau dia bisa melihat dan bahkan bisa mengalami Tuhan yang penyertaannya sempurna dalam hidup dia. Sehingga hari ini kita akan belajar bersama-sama. Belajar tentang ini, bagaimana kita bisa melihat dan mengalami Tuhan yang penyertaannya sempurna dalam masalah apapun, dalam musim-musim keadaan, kondisi apapun yang kita alami dan terjadi terobosan iman. Kita sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Tetapi kita hanya akan baca beberapa ayat saja, atau saya akan menyinggung pada saat kita membahas poin demi poin yang kita akan pelajari hari ini. Poin yang pertama kita akan lihat bersama-sama di ayat yang ke-2 dan sampai yang ke-4 di pasal yang ke-39 ini. Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Pada poin yang pertama ini tentang bagaimana kita dapat melihat dan mengalami Tuhan yang
penyertaannya sempurna dalam setiap musim-musim kehidupan kita, dalam masalah, tantangan, ujian, dan pencobaan yang kita alami dan terjadinya terobosan. Yang pertama adalah kita harus akui dan sadari bahwa kita membutuhkan penyertaan Tuhan setiap saat. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam segala situasi yang kita alami. Di dalam poin yang pertama ini harus ada kesadaran dalam kehidupan kita, pengakuan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Secara fisik kita sangat-sangat terbatas, saudara. Apalagi di saat-saat sekarang ini, di musim-musim pandemi COVID-19, setiap kita sangat-sangat rentan untuk sakit, saudara. Sedikit saja berkurang imun tubuh kita rentan untuk kena virus, saudara. Jadi dalam keadaan-keadaan ini kita bisa sebetulnya menyadari dan kita harus sungguh-sungguh akui bahwa kita ini terbatas, saudara. Apalagi ini kita akan memasuki masa new normal, saudara. Kita harus beraktivitas dengan normal kembali. Harus bekerja dengan normal kembali. Harus mulai menjalankan aktivitas kita dengan normal kembali. Sekalipun pandemi ini belum berhenti, saudara. Obat dan vaksinnya belum ada. Dalam keadaan-keadaan ini sebetulnya kita sudah harus menyadari akan keterbatasan kita. Dan kita datang kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh mengharapkan penyertaan Tuhan. Mari ketika di ayat yang kita baca tadi, di dalam pasal yang ke-39 dalam kitab Kejadian ini, ada 4 kali disebutkan oleh Alkitab ini bahwa ada penyertaan Tuhan. Yusuf mengalami penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan ini dalam istilah yang lain berbicara tentang Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita dan bahkan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa yang sekarang ini kita pahami sesuai dengan pemahaman perjanjian baru, itu yang Alkitab katakan Roh Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Roh Tuhan berdiam dalam kehidupan kita. Itu tandanya bahwa kita disertai oleh Tuhan di kehidupan kita. Dan Yusuf mengalami penyertaan Tuhan. Disebutkan 4 kali, saudara. Disebutkan 4 kali. Yang pertama kita memahami bahwa memang Yusuf adalah seorang yang terbatas. Sama seperti kita. Kita adalah orang-orang yang terbatas. Yang membutuhkan Tuhan. Yang membutuhkan penyertaan Tuhan. Yang membutuhkan kuasa Tuhan. Yang membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus menyadari yang mengerti. Bukan hanya kita ini terbatas dalam banyak hal. Tetapi kita harus mengakui dan menyadari bahwa keberhasilan kita dalam segala hal yang kita kerjakan hari-hari kemarin, hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan, itu terjadi hanya oleh karena penyertaan Tuhan. Itu terjadi hanya oleh karena Tuhan ada dalam apapun yang kita kerjakan dan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah bekerja sendiri. Sehingga benar bahwa jaminan bahwa apapun yang kita lakukan bisa berhasil terjadi oleh karena penyertaan Tuhan. Potifar bisa melihat dengan jelas penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf yang membuat berhasil apapun yang dia lakukan. Sehingga dia mempercayakan lebih lagi kepada Yusuf. Demikian juga kepala penjara melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Bukan hanya Yusuf yang merasakan, tapi orang-orang di luar Yusuf melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf. Jadi hal yang pertama ini adalah hal yang penting adalah bagaimana kita harus
menyadari dan mengakui bahwa kita terbatas, karena itu kita membutuhkan Tuhan. Kita terbatas, karena itu kita membutuhkan yang namanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Yusuf adalah seorang yang Alkitab berkata bahwa disertai oleh Tuhan. Dan dalam kesadarannya, dalam kepercayaannya akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan dia, ternyata membuat Yusuf punya dedikasi atau punya cara kerja dalam kehidupan dia. Dia menjadi seorang yang bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan dengan baik, saudara. Jadi dampak daripada kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kita, paling tidak akan mengerjakan dalam kehidupan kita semangat untuk kita bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Seperti halnya hari-hari ini dalam new normal ini, kita yang percaya kepada penyertaan Tuhan, kita akan dipenuhi dengan keyakinan untuk menjalani kehidupan dalam new normal ini. Sekalipun memang tantangan di depan sudah bisa tergambar sebetulnya. Tantangan begitu berat di depan kita. Tetapi kita pun bisa percaya untuk bisa menjalani keadaan new normal ini dalam keadaan yang masih dalam ancaman pandemi, dan bahkan dalam keadaan di mana ada berbagai macam ujian, pencobaan, dan bahkan masalah yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita percaya akan penyertaan Tuhan, kita akan siap untuk bisa menjalani hidup kita. Kita akan siap untuk menjalani tanggung jawab di dalam apapun yang memang menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam pelayanan, tanggung jawab di dalam keluarga, dan berbagai-bagai tanggung jawab yang memang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti Yusuf, saudara. Dikatakan bahwa Yusuf tetap di dalam kepercayaannya kepada penyertaan Tuhan. Dan dampak daripada kepercayaannya akan penyertaan Tuhan, dia dapat dengan normal mengerjakan setiap tugas tanggung jawabnya. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai yang keempat, yang maksudnya di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 7 sampai yang ke-9, di mana Yusuf tetap menjalankan setiap aktivitasnya. Dan dalam dia menjalankan aktivitasnya ada ujian dalam hidup dia. Di sana dikatakan begini, saudara, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan Tuhan tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku. Dan tidak menyerahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dalam kepercayaan akan penyertaan Tuhan, Yusuf tetap menjalankan tugasnya di dalam takut akan Tuhan. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan benar, saudara. Dan bahkan lebih lagi dikatakan, saudara lihat di ayat yang ke-11, pada sore hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Yusuf tetap bekerja dengan giat. Yusuf tetap bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Yusuf menunjukkan satu dedikasi yang tinggi dalam pekerjaan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena dia percaya kepada penyertaan Tuhan yang sempurna. Makanya saya katakan tadi, penyertaan Tuhan yang sempurna yang dipercayai oleh Yusuf membuat dia yakin
untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya. Sekalipun melewati berbagai ujian, pencobaan, tantangan, dia berani tetap menjalaninya karena dia percaya pada penyertaan Tuhan. Tetapi juga ternyata penyertaan Tuhan yang sempurna yang dipercayai oleh Yusuf membuat Yusuf makin sadar bahwa Tuhan melihat setiap tingkah lakunya. Tuhan bahkan mengetahui sampai kepada pikirannya, kepada sikap hidupnya, kepada perkataannya. Sehingga dalam dia melakukan semua tugas tanggung jawabnya, saudara, dia mengerjakan dengan takut akan Tuhan. Dia mengerjakan dengan benar. Dan bahkan dia mengerjakan dengan terbaik. Saya percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Dia tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. Orang-orang inilah orang-orang yang dalam melakukan segala hal terus berusaha bagaimana itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dia mengerti Tuhan hadir dimanapun dia berada. Dia mengerti Tuhan ada saat dia bekerja. Dia mengerti Tuhan ada saat dia melayani. Dia mengerti saat dia ada dimanapun. Sehingga dia berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini dalam new normal ini, saya percaya bahwa tetap ada produktivitas dalam pekerjaan kita. Kita tetap produktif. Kita tetap dapat mengerjakan dengan terbaik. Saya percaya bahwa kita ini secara manusia sebetulnya diberikan kemampuan untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang terus berubah. Itulah manusia, yang hebatnya manusia. Bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Bisa menyesuaikan dengan musim-musim yang terjadi. Tetapi memang ada batasnya. Tetapi ketika kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kita adalah orang yang disertai Tuhan, kita akan bisa mulai mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Sekalipun dalam keadaan, dalam mungkin protokol-protokol kesehatan yang berbeda yang harus kita jalani. Aturan-aturan yang memang harus kita jalani dengan cara berbeda. Kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kita percaya karena penyertaan Tuhan kita akan dimampukan. Karena penyertaan Tuhan kita juga akan mampu untuk bisa mengerjakan dengan terbaik apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, di mana terobosan yang harusnya dialami oleh setiap orang yang melihat dan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna itu adalah kita harus seperti Yusuf, dikatakan bahwa dia adalah seorang yang karena Roh Kudus ada dalam hidup dia, memberikan mimpi, memberikan visi dalam hidup dia. Semenjak awal dalam pasal yang ke-37 kita lihat Yusuf mendapatkan mimpi di sana, mendapatkan penglihatan di sana. Dan kita percaya ini asalnya daripada Roh Kudus. Tetapi dia memang belum mengerti sepenuhnya seperti apa visi itu. Dan bahkan harus berjalan seperti apa visi ini. Tetapi di pasal-pasal selanjutnya dalam pasal 41 sampai dalam pasal 40 sampai pasal yang ke-50, kita akan bisa melihat sebetulnya visi Tuhan yang betul-betul sudah tergambar. Dan memang akhirnya ditangkap oleh seorang Yusuf ketika dia menyebutkan di dalam ayat di pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yang harap suatu bangsa yang besar. Jadi visi yang berasal daripada Roh Kudus dalam kehidupan Yusuf berubah dari hanya yang sekedar dia tahu bahwa dia menjadi pemimpin yang akhirnya seluruh keluarganya akan menyembah dia. Tetapi pada akhirnya dia mengerti di ending daripada kisah hidupnya bahwa dia tahu bahwa visi hidupnya adalah bagaimana dia harus memelihara satu bangsa yang besar, menyelamatkan satu bangsa yang besar. Sehingga hari ini kita mengerti juga orang-orang yang hari ini diurapi Roh Kudus
disertai oleh Tuhan hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang harus menjalankan misi amanat agung. Visi amanat agung. Visi untuk bisa menjadikan segala bangsa murid. Visi untuk bisa membuat kita menjadi murid Kristus. Tetapi juga untuk membuat bangsa-bangsa, membuat banyak orang bisa menjadi murid Kristus. Dan inilah visi Tuhan yang Tuhan mau kita alami sebagai orang-orang yang disertai dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Jadi kalau engkau berkata bahwa engkau percaya kepada penyertaan Tuhan yang sempurna, kau harus mulai melakukan, menjalankan visi keselamatan yang Tuhan memang perintahkan untuk kita jalani dan tuntaskan selama kita ada dalam dunia ini, saudara. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 yang ke-20 berkata bahwa kita harus menjadikan semua bangsa murid. Dan di ayat yang ke-20 berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ada banyak orang berkata, bagaimana saya bisa dengan real, dengan nyata mengalami penyertaan Tuhan hari-hari ini. Salah satu kunci yang harus kita miliki adalah mari mulai jalankan setiap perintah Tuhan bagi kita. Terus mulai jalankan amanat agung. Ada janji ketika Tuhan berkata, engkau akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi penyertaan Tuhan atau dalam hal ini berkata bahwa kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita berkaitan dengan kita menjalankan misi penyelamatan yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita jalankan. Jadi terobosan yang Tuhan mau ketika kita berkata kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada penyertaan yang sempurna atas kehidupan kita, kita harus mulai melakukan apa yang menjadi misi dan bahkan visi Tuhan, yaitu bagaimana kita menjadi murid Kristus dan membuat dan bahkan membawa banyak orang juga menjadi murid-murid yang menyembah Tuhan dan bahkan yang mengikut Kristus. Jadi pada kesempatan ini saudara, di momen bahkan di situasi-situasi, di musim-musim apapun yang kita alami, dalam ujian pencobaan, dalam tantangan apapun yang kita alami, fokuslah kepada Tuhan. Percayalah kepada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Kau akui sungguh-sungguh bahwa engkau sangat-sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Dan dalam kepercayaanmu kepada penyertaan Tuhan, engkau harus mulai bertindak dengan sungguh-sungguh benar dalam hidupmu. Karena Tuhan melihat semua apapun yang engkau lakukan. Bukannya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, tetapi juga Tuhan melihat semua apa yang dikerjakanmu. Dan kerjakanlah setiap misi amanat agung yang Tuhan sudah perintahkan bagi setiap kita. Jadi saya percaya bahwa semakin kita mengerti dan bahkan percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kita, semakin kita akan digerakkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai dengan mendengar firman ini. Tetapi Tuhan kami percaya hari ini Roh Kudus berbicara kepada kami semua. Sebelum kami siap menjalani hari-hari di musim-musim hari-hari ini maupun ke depan yang berbeda-beda, kami mau pastikan hari ini bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ada Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Kami menerima Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sebab itu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, tetapi engkau belum sungguh-sungguh menerima Tuhan dalam hidupmu, yang menjadi prasyarat engkau bisa menerima Roh Kudus dan ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu, saya berikan kesempatan kepada saudara, buka hati,
bagi Tuhan. Dan undanglah Yesus masuk dalam hidupmu, jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan percayalah bahwa dosa-dosamu sudah diampuni oleh Dia. Dan terimalah kehidupan yang baru. Dan engkau buka hatimu untuk Roh Kudus mulai tinggal dalam hidupmu, memimpin hidupmu, dan bahkan mulai nyata penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Oleh sebab itu hari ini ya Tuhan, kami buka hati kami untuk Engkau. Terima untuk Engkau Tuhan, Engkau Roh Kudus, masuk dalam kehidupan kami. Ambil alih hidup kami, tinggal dalam hidup kami, kendalikan hidup kami. Dan biarlah mulai hari ini, kami bukan hanya mempercayai, tapi kami sungguh-sungguh bisa mulai merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna, yang membuat kami bisa bersemangat menjalani hari-hari kami saat ini maupun ke depan, tetapi juga bersemangat menjalani visi maupun misi penyelamatan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami jalani. Terima kasih Tuhan. Inilah komitmen hidup kami. Kami mau terus ada dalam penyertaan Tuhan, dan kami mau berjalan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami mau maksimal dalam kehidupan kami dalam menjalani setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Inilah penyerahan hidup kami. Inilah komitmen kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.